Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan di sepanjang hari-hari hidup kita, sehingga kita boleh ada pagi hari ini. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi, dan semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh membuat kita terkagum-kagum dan terpesona dengan kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh kami kagum akan Engkau, karena Engkau begitu ajaib bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau buktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau nyatakan cinta-Mu bagi kami. Engkau mati mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau jagai kami seperti biji mata. Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Detik pun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Sungguh kami kagum akan Engkau. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami bagi. Terima kasih, kami bersyukur. Kau sungguh indah, tiada arahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandingan. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah dipuji, oh kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada tandingan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada.
hikmat-Mu tiada tersalah, kasih-Mu yang tak terduga. Kau sungguh indah, tiada dapat mulia yang berkuasa. Kau hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang ibu-bapa Engkau akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, Tuhanku akan Engkau. Sekali mengatakan, Tuhanku hormat akan Engkau. Tuhanku hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, Tuhanku akan Engkau. Tuhanku akan Engkau. Tuhanku yang Kau sungguh indah, tiada taranya dan tiada yang sama seperti tiada yang dapat sama dan menyamai dirimu. Engkau satu-satunya dan tiada yang lain. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Meninggikan namamu, memuliakanmu,
Kami menyembah. Kami menyembah dan penuh rasa kagum dan hormat akan Engkau. Sebab Kau satu-satunya Allah. Hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami Ya Allah bagimu tiada yang sepertimu, tiada yang lain hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berdaulat berkuasa silakan. Engkau yang berkuasa. Engkau yang melakukan segala perkara. Yang terbaik, terbaik hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu,
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Ingin muliakan nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Tuhan. Mulialah nama-Mu. Ajaiblah Engkau. Besarlah kuasa-Mu Bapa. Sungguh Engkau satu-satunya. Tiada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Jangan terlambat pertolongan-Mu. Itu kami terus dan tetap menanti-nantikan Engkau. Berharap dan percaya kepada-Mu. Engkau setia, Kau tak pernah ikat janji Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, Kau tetap sama. Engkau setia. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Tinggikanlah Engkau, dimuliakan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Karena
jiwaku amat bersamamu. Dari kata segala jiwaku dalam hati dalamku tunjukkan kasih setiamu menjadikan yang ku perlu. Tak sedia kamu terus sekarang dan selamanya. Aku juga kasih setiamu menjadikan yang ku perlu. Tak sedia kamu Bapa kau setia. Amin, haleluya. Kau setia. Kamu dan jiwaku aman dari kata segala jiwaku dalam diri aku juga kasih setiamu mengerjakan yang aku tak sedia kamu dia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu kepada yang Tuhan. Kau setia, kamu tidak Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dia dulu sekarang dan selamanya.
Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu tidak membangkang setia. Sungguh kau Bapa yang setia bagi kami. Kau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Kepadamu hati kami percaya, dan kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab Engkau setia akan setiap janji-janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh ada, sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Kita sudah ada di dalam Yesaya pasal yang ke-48 dengan judul perikop, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan, dan mengakui Allah Israel. Tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang membentangkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekecil-kecilnya, dan bahwa orang yang menyebutkan engkau
pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dari perikop yang pertama yang kita boleh baca hari ini, tentu sekali lagi ini juga menjadi peringatan lagi bagi kita supaya kita tidak mengulangi atau melakukan kesalahan yang sama seperti yang berkali-kali dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan bahwa Israel itu tidak sungguh-sungguh dalam ketulusan mengakui Tuhan. Sekalipun seakan-akan mereka menyebut dirinya dengan nama Israel, menyebut keturunannya dengan Yehuda, tapi Allah yang mengetahui sampai kedalaman hati, itu mengetahui apakah hati kita ini sungguh-sungguh dan tulus. Bahkan Tuhan tahu ketegar tengkuan bangsa Israel, bahkan kesombongan mereka. Makanya kalau kita baca perlahan dengan perhatikan, kadang manusia kan seperti itu. Sok tahu, merasa tahu. Makanya Tuhan katakan tadi, ya ada hal-hal yang sudah sejak dulu aku katakan. Supaya jangan kalau tiba-tiba hal itu terjadi, engkau katakan, memang aku tahu ini bakalan terjadi. Tapi Tuhan katakan dari sejak dulu ada banyak hal yang sudah aku katakan. Tapi juga ada hal-hal yang aku nggak perlu beritahu ke kamu. Tiba-tiba saja aku buat. Supaya kamu juga nggak merasa itu hasil usaha dan hasil apa yang kau kerjakan. Jadi tentu hal yang pertama yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita cek hidup kita hari ini. Apakah sampai hari ini kita sungguh-sungguh dan tulus. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, Tuhan katakan bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari aku, maka mereka akan mendapatkan upahnya. Nah, tentu sekali lagi kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan supaya dapat upahnya, bukan. Berkali-kali saya harus mengatakan prinsip kebenaran adalah apapun yang kita lakukan, kesungguhan hati kita kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu semata-mata hanya didasari oleh karena kasih. Nggak ada hidden agenda, nggak ada agenda tersembunyi di balik apa yang kita lakukan. Semua itu kita lakukan dengan tulus, pure, murni, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, janji Tuhan, bagian Tuhan, dia akan menggenapinya. Itu bagian Tuhan. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan sikap hati, motivasi, dan ketulusan hati kita. Karena kalau kita sampai ada hidden agenda di luar dari kasih, di luar dari ketulusan, maka tinggal tunggu waktu, satu saat kita bisa kecewa. Karena ekspektasi kita sendiri. Karena hidden agenda tersembunyi kita. Jadi mari hari ini kita cek hidup kita. Apakah kita saat ini setia melayani, setia koram deo, setia berdoa, setia baca firman, setia apapun. Apakah itu karena kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan? Atau ada hidden agenda yang lain? Mari hari ini kita terbuka kepada Tuhan dan izinkan Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Dan saya mau kasih tahu ciri-ciri orang yang tulus
itu nggak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Karena nggak ada hidden agenda apapun dalam hidupnya. Jadi mari terus kita jaga hati kita untuk kita lakukan segala sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena Paulus kepada jemaat Kolose katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Dan memang kita tahu dari Matius pasal 25, Tuhan menilai segala sesuatu yang kita buat itu ya melalui apa yang kita buat kepada siapapun. Sebenarnya dalam artian begini Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan sesuatu itu langsung untuk Tuhan, Tuhan butuh apa sih dari kita? Tuhan perlu apa sih? Kalau Bapak Ibu pernah baca, kambing jantankah makananku? Terus apakah ini minumanku? Apakah kalau aku pengen makan, aku harus minta sama kalian? Bumi aja tumpuan kakiku, langit aja tahtaku, semua itu punyaku. Jadi kalaupun segala sesuatu kita lakukan, baik itu melayani sesama, melayani pasangan, orang tua, anak, atau siapapun, melayani pekerjaan Tuhan di gereja, yaitu kita lakukan dengan segenap hati, dengan tulus untuk Tuhan. Dan kalau yang seperti saya katakan tadi di Matius 25 katakan, bahkan ketika kita memberi segelas air putih saja kepada orang yang paling hina, kata Yesus, engkau itu sudah melakukan untukku. Karena sekali lagi, kalau secara langsung, secara direct maksud saya, sepertinya kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Maaf, sebenarnya Tuhan juga nggak butuh kita. Siapa sih kita? Apa yang mau bisa kita lakukan untuk Tuhan? Tapi Tuhan mau apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, biarlah itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan tentu sekali lagi itu didasar dengan hati yang tulus. Terus sungguh-sungguh. Dan ciri-cirinya jelas saya katakan tadi, kita nggak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita juga diingatkan jangan sampai kita menjadi tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu, ngeyel. Mari belajar rendah hati, belajar lemah lembut. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu mudah diajar. Lemah lembut itu mudah dibentuk. Supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita nggak menjadi sombong. Apalagi sampai mengandalkan yang lain. Seperti bangsa Israel. Berkali-kali nyimpang menyembah kepada berhala. Padahal sudah berkali-kali juga mereka melihat betapa sungguh Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita. Sama seperti kemarin di SPK Gate saya ajar tentang Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya katakan, Yesus bukan hanya sekedar idola. Kan kalau anak-anak muda, bahkan mungkin Bapak Ibu punya yang namanya idola. Entah siapapun idola kita itu. Kita akan berusaha untuk, kalau kemarin saya tanya anak muda, gimana kalau dengan idola apa yang kamu lakukan? Follow IG-nya. Wah iya, follow IG-nya. Lihat di story-nya setiap hari. Ikutin gayanya. Pertanyaan saya sederhana. Emangnya idola kamu kenal sama kamu? Emangnya idola kamu peduli sama kamu? Emangnya idola kamu bisa nolong kamu? Enggak. Nah, jadi tapi kalaupun Yesus menjadi idola dalam hidup kita, kelihatan rohani. Oke, tapi Yesus bukan cuma sekedar idola yang kita ikutin Bapak Ibu. Karena kita suka, bukan. Tapi dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Yang seharusnya kita menundukkan hati, pikiran, kehendak, perasaan, bahkan seluruh aspek hidup kita untuk mentaati dia. Tapi sekali lagi karena kita mengasihi dia. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, yang kita taati, sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan lagi bagi kita. Sekali lagi, bukan untuk Tuhan. Kalau kita taat, mengikuti perintah Tuhan sabar, bukan Tuhan yang untung.
kita sendiri yang untung karena kesabaran kita? Atau sebaliknya, kalau kita nggak mau sabar, Tuhan juga nggak rugi apa-apa. Tuhan suruh kita mengampuni, waktu kita taat mengampuni, yang untung juga kita. Hati jadi lega, penuh damai, hubungan jadi baik. Tapi kalaupun kita nggak mau taat, kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga nggak rugi apapun. Tapi mari hari ini terus kita jaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Yeskiel, kita ini ciptaan baru yang sudah ditahirkan dari segala kenajisan. Kita ini diberi hati yang baru, diberi roh yang baru, hati yang taat untuk mampu melakukan setiap janji Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi yang pertama, mari jaga hati kita. Jangan seperti bangsa Israel yang gak tulus, gak sungguh-sungguh, bahkan tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu, sombong. Tapi mari hari ini firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita, untuk kita terus jaga hati kita, mawas diri kita, untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, perikop yang kedua, Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus, ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka, ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, firman Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sikap hati mengasihi Tuhan, maka dikatakan damai sejahteramu seperti sungai yang gak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunanmu diberkati Tuhan. Ya, seperti ini saya katakan tadi Bapak Ibu. Waktu kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kita taat kepada Tuhan. Tuhan itu nggak untung, Tuhan itu nggak rugi. Yang untung itu kita Bapak Ibu. Karena segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dan ketika kita melakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Berkali-kali saya juga suka menyebut Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran itu ketenangan dan ketentraman. Hari ini dikatakan sekiranya engkau melakukan semua perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang gak pernah kering. Ketika kita mengampuni, hati kita akan tetap punya damai sejahtera. Kalau kita nggak mengampuni, ya hilang damai sejahtera. Lihat dia, hilang damai sejahtera kita.
Mau tidur, kebayang wajah dia. Nggak punya damai sejahtera, kita nggak bisa tidur. Tapi ketika kita melakukan firman, waktu kita nggak sabar, hilang damai sejahtera kita, meledak-ledak. Tapi ketika kita sabar, hati kita penuh damai. Dan dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya Bapak Ibu nggak pernah lihat gelombang itu tiba-tiba berhenti. Gelombang itu akan terus-menerus bergelora. Mau gelombang besar, mau gelombang kecil, mau hanya seperti riak, itu nggak akan pernah berhenti kapanpun. Dan itu yang firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku. Jadi memperhatikan itu bukan cuma sekedar mendengar, tapi memperhatikan, memahami, dan pastilah orang yang memahami itu mempercayai, dan berkali-kali saya katakan, apa yang kita percaya itu akan otomatis kita lakukan. Dan setiap yang kita lakukan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Jadi pagi hari ini, mari Bapak Ibu, terus jaga hati kita, jangan sampai apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu juga kita lakukan. Jadi mari terus jaga hati kita untuk sungguh-sungguh pada Tuhan. Hati kita tulus kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu semua didasari kasih. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Kita nggak usah jadikan apa yang kita tahu tentang bagian Tuhan itu menjadi ekspektasi kita. Ya, aku mau setia supaya diberkati Tuhan. Ya, aku mau rajin supaya hidupku semakin bahagia. Nggak usah Bapak Ibu. Lakukan saja bagianmu, kewajibanmu. Kalau Tuhan itu udah nggak usah diragukan. Dia pasti akan melakukan janji-janjinya. Makanya seperti prinsip hubungan yang berkali-kali saya harus ingatkan. Pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Kalau dari sisi Tuhan saya terlalu percaya dia pasti melakukan bagiannya. Karena dia nggak bisa menyangkal diri. Bahkan di dalam surat Paulus kepada anak didik Timotius pun tuh firman Tuhan ngomong gini. Paulus sampaikan. Kalaupun kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia. Setia apa? Setia pada janjinya, setia kepada kewajibannya. Tuhan itu nggak bisa menyangkal dirinya. Tuhan itu nggak bisa menyangkal kodratnya. Dia Bapa yang baik, yang dia akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Kita nggak baik pun dia akan tetap melakukan hal-hal yang baik, karena itu kodrat dia. Nah, jadi jangan pernah meragukan dari sisi Tuhan. Yang perlu kita cek itu adalah hati kita. Apakah hari ini aku masih tulus? Apakah hari ini aku masih sungguh-sungguh? Apakah hari ini aku sudah mulai keras kepala? Apakah hari ini aku sudah mulai tegar tengkuk dan berkepala batu? Tapi saya percaya melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita. Bila Tuhan ngomong secara pribadi kepada kita, di sisi mana dalam hidup kita nggak tulus. Di sisi mana dalam hidup kita kadang kita keras kepala. Mari buka hati dan izinkan Roh Kudus yang lemah lembut itu mengingatkan kita, menasehati kita, dan bagian kita adalah taat melakukannya. Maka akibatnya otomatis engkau akan punya damai sejahtera. Engkau akan bahagia Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Hengki, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Oke, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada yang menambahkan, mari kita tutup dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa hadir dan bangun dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Mendapatkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ya Bapa. Bisa datang menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan juga di mana pagi hari mengingatkan kami ya Tuhan, kalau kami melakukan hal-hal yang salah ya Tuhan. Yang mana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga di mana Roh Kudus yang sudah
berbicara dalam hati kami ya Tuhan yang tidak kami lakukan ya Bapa, di mana kami mengeraskan hati kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami mau mendengarkan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami akan melakukan apapun yang Tuhan firmankan, yang telah kami baca, yang kami renungkan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak mau seperti bangsa Israel ya Tuhan. Tapi firman-Mu mengatakan di pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menahan amarah-Mu. Dan oleh karena kemasyuran-Mu ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau tidak melenyapkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini juga Engkau mengingatkan kami kembali ya Bapa. Supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami diberkati, dipenuhi kedamaian sejahtera-Mu dan kebahagiaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan sampai ke keturunan kami, ke anak cucu kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang baik ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang terus berbicara kepada setiap pribadi-pribadi ya Tuhan. Supaya kami mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus berkati Pak Heri dan tambah-tambahkan hikmat-Mu. Tuhan juga terus berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada, Tuhan juga berkati ya Bapa. Dan kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati kami. Suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, cucu kami, semua Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami, yang terus memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebahagiaan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan juga apapun pekerjaan usaha kami, Tuhan berkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga terus berdoa buat teman-teman kami kalau yang mengalami sakit, penyakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, Tuhan terus memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa ini dipenuhi damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintah yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil ya Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Membawa bangsa Indonesia hari demi hari lebih baik. Dari setiap desa-desa, kota-kota, setiap pulau-pulau Tuhan menjadi pulau dan negara yang maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya silakan. Bapak, terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah kami terus melangkah dalam hidup ini di dalam penyertaan pimpinan-Mu. Terus kami menjaga hati kami, terus mengasihi-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan seperti untuk Engkau. Supaya kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa di sepanjang hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Dan biarlah Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetapi pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Well,